jenengan sudah punya keluarga, punya anak. Gaji cukup makan aja sudah bersyukur. Bahkan kadang-kadang kurang lagi dalam 1 bulan gaji saya. Kalau udah istri juga, nah gabung dah gaji istri dengan saya itu. Saya dapat gaji 3 juta, potong BPJS, paling banter saya dapat gaji 28. Istri saya dapat gaji 22. Berarti kan 28, 22, 5 juta pas. Ya untuk hidup lah sehari-hari. Hidup itu dalam kurun. Ya bersyukur ada income pasti kan gitu. Potong sekarang per bulan 1,5 di bank. Apa itu? Mencari uang di bank untuk buat rumah. Oh, kemarin pas mendirikan rumah ya? Rumah itu kan cari uang. Ngamprah. Dan tinggal lagi setahun lah sekarang. Iya. Potong 1,5, berarti kan masih 3,5 juta. Iya. Itu dicukup-cukupin lo makan. Iya. Kadang nyampe, kadang enggak. Iya, aslun kare. Istri ada tambahan les lagi sedikit. Dapat sebulan lagi ya 800, kadang 1 juta. Bisa nambahkan. Ya, sebentar syukur. Bisa lolos S2. Mana nyangka? Jujur, mana nyangka. Anugerah itulah. Kalau Pak Jero sudah mengalami aneka anugerah dan keajaiban seperti itu. Karena di dunia spirit itu, di dunia rohani, di dunia daya hidup itu aslinya kan tidak ada permusuhan loh Pak Jero. Sebetulnya loh. Kalau kita bicara masalah daya hidup, bicara spirit, bicara rohani, ini mestinya kan kenyamanan, keteduhan, kesejukan, ketentraman, keselamatan, saling mengasihi kan gitu mestinya. Nah ini yang harus kita pegang. Jadi kalau kita ini makin di assassination, makin dibully di mana-mana, bukan kita yang dibully. Keajaiban dan kedahsyatan beliau malah makin bersinar. Maka syukurlah kita bisa dibagikan cahaya beliau. Ya kalau yang memusuhi Pak Jero jadinya silau karena melihat terang. Tetapi kalau yang mengasihi Pak Jero kan melihat pancaran cahaya Pak Jero jadi pelangi. Maka patokannya ini Padma Pelangi. Kita ini disertai Padma Pelangi tidak. Kalau kita disertai ya sampaikan dengan kebijakan, dengan kelembutan. Maka nggak mungkin kita itu menulis, bicara ataupun bertindak yang kasar-kasar, yang jelek-jelek. Tetapi adalah dawuh beliau yang penuh kesejukan, penuh keteduhan, penuh kedamaian, penuh ketentraman, kan ke sana. Kalau kita bicara rohani, bicara niskala, bicara spirit, bicara daya hidup, kok gontok-gontokan, saling menyalahkan, saling mengassassination, saling mendiskreditkan, kan tidak seirama. Artinya ada sambungan yang putus. Mana pernah beliau menuntut kita yang memberikan matahari sepanjang waktu? Mana beliau menuntut kita yang mempersembahkan oksigen dalam pernapasan kita? Mana beliau menuntut napas kita? Enggak ada. Kita sendiri aja yang mampu bersyukur atau tidak. Kalau kita mampu menikmati rasa syukur itu kan semuanya indah. Makanya berkali-kali Mbak mau bilang ke Pak Jero, jagat gede, jagat cilik, nyawiji mring sariraning sun. Semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya menyatu dalam diri pribadi kita. Apa yang tidak indah? Yumi, kowe ya aku ya kowe. Satu nyawiji. Maka ada paham manunggaling kawula Gusti. Menyatunya bisa jadi tuan, bisa jadi hamba. Bisa jadi pesuruh, bisa siap disuruh. Jadi nggak ada jarak lagi, nggak ada perbedaan lagi. Yang ada adalah welas asih, kasih sejati yang kembali lagi teruntai dalam pengidungan dari mijil sampai pucung itu. Paham kan mijil? Paham dilahirkan. Setelah dilahirkan kita jadi anak muda, ditembangkan dalam sinom. Sadar sebagai anak muda yang penuh cita-cita mulia, disenandungkan dalam Mas Kumambang. Saat mengejar cita-cita mulia ini,
kita selalu bersama-sama untuk mengejar cita-cita mulia itu disenandungkan dalam kinanti. Kinanti itu bersama-sama, meraih segala hal bersama-sama dengan kesejukan dan kenyamanan, ya kan? Saat kinanti ini Pak Jero sama Mbah Kong jadi sahabat, jadi saudara. Kalau yang laki-laki dan perempuan tumbuhlah asmara, lahirlah asmara dahana, pesannya, ya kan? Asmara dahana, tumbuh rasa-rasa cinta dalam diri kita, ini asmara dahana. Setelah nyambung asmara dahana ini antara lelaki dan perempuan, maka mereka daup. Coba ulang. Jadilah pasangan hidup. Yang merekam itu. Ya kan? Jadi, ya ini lanjutannya aja ya. Jadilah pasangan hidup. Jadi suami istri didaupkan, dipasangkan. Jangan hanya menjadi pasangan hidup laki dan perempuan mengejar enak-enak. Jangan hanya menjadi suami istri hanya mengejar anak, ya kan? Tapi jadilah sakti. Jadilah sakti. Pasangan jasmani dan rohani yang digambarkan dengan hadirnya Siwa dan Parwati, ya kan? Wisnu dan Laksmi, Brahma dan Saraswati. Ini kan nasihat-nasihat yang sangat dalam, bahwa kita bukan hanya sekedar sebagai suami istri ya untuk mengejar anak, bukan hanya sekedar pasangan lelaki dan perempuan yang hanya mengejar enak, tapi kita mengejar bagaimana kebersatuan ini menjadi kekuatan. Maka simbolnya yoni dan lingga menyatu. Kalau lingga saja nggak jadi yoni, berpasangan kan ke sana. Jadi pasangan hidup. Ya. Gendingnya ada di Dandang Gulo. Dandang Gulo bersatu, bersama, nyawiji, menyatu, manunggal. Maka lahirlah kekuatan baru. Melahirlah generasi baru, lahirlah aneka hal yang baru untuk melanjutkan. Maka harus mikir caranya bikin, bagaimana bikin, tata cara bikin. Ya ada aturannya di Sanggomo Romo, kan sana Ajima Saresmi, berhubungan badan, ya kan? Setelah didendangkan dalam Dandang Gulo, maka pasangan ini punya anak. Didendangkan lagi dalam Gambuh, keluarga imbuh, lahirnya keluarga inti, bapak, ibu, anak, ya kan? Tembangnya ada di Gambuh, keluarga imbuh. Nah saat keluarga ini imbuh, gambuh, diingatkan lagi bagaimana kita tuh dalam tatanan berumah tangga, berkeluarga, bersatu, nyawiji jadi sakti itu tadi. Ada peringatan harus kita mulai mangkur, nyimpang nyingkur samu barang kang Allah, menghindari aneka hal yang buruk dalam kehidupan. Pangkur ya, ngidungnya kan pengidungan pangkur ya kan, nah gitu, pangkur. Mingkar mingkur ngangkoro ya, pangkur. Nah setelah kita mangkur, bagaimana sih cara menghindari aneka keburukan, kebatilan, kejahatan dan ketidakindahan dalam hidup ini? Diperingatkan dengan durmo ngger, durmo nandur dharma, menanam kebajikan. Maka di Bali ada galungan, dimenangkan dalam bertindak dharma dari adharma, gitu. Gendingnya ada di durmo, ya kan? Nandur dharma, menanam kebajikan agar kita bisa mangkur. Mengapa harus berdharma, berdurmo? Diingatkan lagi, kalau kita itu mengandalkan ragawi kita, nah ragawimu itu terbatas. Maka kalau ragamu itu rusak, mati, sukmamu pergi. Diingatkan lagi, tembangnya Megatro. Megatro, lepasnya sukma dari raga kita, sukmanya menjadi ke alam keabadian, raganya menjadi mayat, maka diaben, dikubur, dilarung, kasarannya gitu ya kan. Megatro, lepasnya roh dari raga kita, megatro, lepas. Tetapi bagi yang mencapai kasampurnan yang ngawurip,
kehidupan yang sempurna, dikasih anugerah moksa, hidup abadi, ya kan? Para suci yang didapatkan. One day pasti jenengan akan dipertemukan pada para suci yang mengalami kamoksaan itu. Makanya ada istilah mokso karena sudah ada yang melalui. Kapan waktu Mbah Kung boleh uraikan bagaimana untuk ketika mereka menghadiri kita, nggak usah diundang. Kalau memang kita dalam keadaan clear off, pasti beliau rawuh. Rasanya gitu. Bukan ngai-ngai enggak, tapi ini nyata. Nah, orang kalau raganya mati, sudah mati, dipocong, dipucung, Bapak pucung, dudu watu, dudu gunung. Dudu watu, dudu gunung apa coba? Dudu watu, dudu gunung. Kuburan. Nah, kalau dari pocong dikubur ya, jadi dudu watu, dudu gunung. Ya kan? Sabane ing sendang, ya kan? Jadi ya yang memandikan ya alam semesta juga kembali pada kehidupan natural itu tadi, back to nature itu tadi. Jadi dari mijil sampai pucung ini ajaran kauripan sejati. Ya, makanya itu suwelas. Kalau lupa gending-gendingnya, tidak ingat laras-larasnya, ingatlah makna jati dari nama-nama gending itu tadi. Ingat suwelasnya, su becik, welas kasih. Welas ase kang becik, kasih sejati dalam hidup. Maka ada ajaran kasih, maka ada ajaran Islam, maka ada ajaran Dharma, maka ada ajaran Wuwei, maka ada aneka ajaran yang benar-benar menyenandungkan bahwa kita ini satu. Makanya doa leluhur manusia ini saya bilang leluhur manusia, bukan hanya leluhur manusia Jawa. Manusia jagat gede, jagat cilik, nyawi jimbreng sareraning sun. Ini saya ulang-ulang karena ini paling penting dalam ajaran hidup. Jagat gede, jagat cilik, Saraswati. Jagat gede, jagat cilik, nyawi jimbreng sareraning sun. Semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya menyatu dalam diri pribadi kita. Ya kan? Satu kan, manunggal. Maka kita satu, menyatu, siji nyawiji, manunggal, sehingga ada paham manunggaling kaulo Gusti, agar kita itu menyatu dalam segalanya. Siap jadi tuan, siap jadi hamba, siap disuruh ya bisa menyuruh, ya kan? Siap jadi pemimpin, siap dipimpin. Jangan gontok-gontokan lagi. Yang adalah ketentraman seperti kearifan semesta raya ini. Maka senandung doa itu tadi. Jadi kita harus selalu nyawiji. Universe sudah. Nggak ada Calvinism. Jangan lu Bali, lu Madura, lu Jawa, lu Sunda. Nggak ada begitu lagi. Tapi manunggal, menyatu. Kowe ya aku ya kowe, nyawiji. Jagat gede, jagat cilik, nyawiji mring sareraning sun. Ya gitu Pak Jero. Jadi pasti yang ada kesejukan. Jadi bukan terang yang menyilaukan, tapi cahaya yang membiaskan aneka warna kehidupan. Pernahkah matahari marah terhadap mendung dan hujan? Mendung dan hujan ini bisa membiaskan cahaya matahari jadi pelangi yang indah, cakrawala yang mempesona. Daun-daun bisa berfotosintesa. Udaranya, oksigennya buat kita. Dan terawatlah pernapasan kita. Nah, itu pentingnya kembali lagi pernapasan panjang untuk menyambung konektivitas sang pemberi napas dengan napas kita. Tanpa napas kita tidak hidup. Tidak bernapas kita tidak hidup. Ya kan? Tutup hidung dan mulut kita. Ya kan? Ya, kita dikasih anugerah yang sebesar ini. Yang penting mari kita sama-sama menikmati rasa syukur itu. Menikmati rasa syukur. Ini kan, guys. Ngopi sih. Ini kopi
campur-campur mantep. Itu enak itu, Mak, bakung. Apa namanya itu? Jombrang.